Pernah kebayang nggak gimana ceritanya sebuah surga di bumi itu bisa ambruk? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan melakukan studi kasus mendalam tentang sebuah krisis hipotetis, yaitu krisis ekologi Bali di tahun 2026, tentunya dengan menggunakan kacamata akuntansi keperilakuan. Kita akan lihat bareng-bareng gimana serangkaian keputusan manusia yang kelihatannya rasional justru bisa jadi pemicu bencana. Yuk, kita mulai. Nah, semuanya itu dimulai dari sini. Dari peringatan yang wah keras banget dari Presiden. Pernyataan ini bukan sekedar kata-kata loh. Ini adalah sinyal darurat yang menunjukkan betapa seriusnya krisis di Bali saat itu, yang udah mempertaruhkan reputasi dan juga ekonomi negara. Dan dampaknya langsung kerasa loh ke ekonomi. Lihat angka ini, minus 42%. Angka ini adalah penurunan jumlah wisatawan domestik di akhir 2025. Ini tuh pukulan telak, terutama buat ekonomi kerakyatan Bali. Dan ini membuktikan satu hal yang krusial banget. Krisis lingkungan itu ya krisis ekonomi. Oke, jadi ini dia nih peta jalan kita. Kita bakal bedah krisis ini kayak detektif aja. Mulai dari lihat gejalanya, terus masuk ke akar masalah psikologisnya, dan nanti kita akhiri dengan sebuah cetak biru solusi yang sangat visioner. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Kita lihat dulu TKP-nya lah ya. Gejala-gejala krisis yang melanda Bali di awal 2026. Sebenarnya apa sih yang terjadi di lapangan? Nah, ini dia biang kerok masalah strukturalnya. Lihat deh, proporsi tata ruangnya kebalik total. Idealnya, lahan yang dibangun itu cuma 40%, tapi kenyataannya udah bengkak jadi 60%. Pembalikan inilah yang jadi pemicu kegagalan sistemik, kayak drainase alami yang kolaps dan akhirnya banjir dengan status siaga merah di 6 wilayah. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, ke fase diagnosisnya. Karena di balik semua kegagalan teknis tadi, ternyata ada, pendorong psikologis yang tersembunyi yang membentuk keputusan para pemangku kepentingan. Disinilah lensa akuntansi keperilakuan jadi sangat relevan. Petunjuk pertama kita adalah konsep yang namanya rasionalitas terbatas. Penting banget buat dicatat, ini bukan berarti para pengambil keputusan itu bodoh atau niatnya jelek ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke bahkan orang paling pinter sekalipun bisa bikin keputusan yang keliru kalau sistemnya terlalu rumit. Nah, di kasus Bali ini kelihatan jelas banget. Setiap pihak itu mungkin bertindak rasional, tapi cuma dalam lingkup kecil mereka sendiri, kayak pakai kacamata kuda. Investor pengennya untung maksimal, birokrat ngejar target. Tapi pas semua keputusan yang sepotong-potong ini digabung, hasilnya, irasionalitas total di level makro. Biaya kerusakan lingkungan nggak pernah masuk ke dalam laporan keuangan mereka. Oke, yang kedua, heuristik. Apaan tuh? Simpelnya, ini tuh jalan pintas otak kita, mental shortcuts yang kita semua pakai tiap hari. Berguna banget sih, tapi bisa jadi bumerang kalau kita pakai buat mecahin masalah yang super kompleks. Dan di Bali, jalan pintas mental ini ya jadi kebijakan yang salah kaprah. Contohnya heuristik ketersediaan. Karena yang paling kelihatan di media itu sampah di pantai, ya udah, pemerintah fokusnya ke situ, bikin satgas kebersihan pantai. Padahal itu cuma gejalanya, bukan akar masalah di hulu. Lalu ada efek jangkar, di mana mereka udah kepalang nentuin satu solusi besar, jadi buta sama pilihan lain yang mungkin lebih masuk akal. Oke, jadi kalau heuristik itu jalan pintasnya, nah bias kognitif ini hasil akhirnya yang melenceng. Ini semacam filter di otak kita yang nggak kita sadarin, yang bikin kita ngelihat dunia sesuai kemauan kita, bukan apa adanya. Nah, disinilah jebakannya jadi nyata banget. Lewat bias konfirmasi, para pejabat itu secara aktif nyari data yang bagus-bagus aja, kayak naiknya turis asing, buat mendukung narasi sukses mereka. Sementara data buruknya kayak turis domestik yang anjlok, diabaikan. Ditambah lagi sama bias kekinian, keuntungan hari ini tuh rasanya jauh lebih menggoda daripada mikirin biaya kehancuran di masa depan. Dan ini dia, perangkap kognitif terakhir, dan mungkin yang paling bahaya, eskalasi komitmen. Ini tuh kayak kita udah tahu lagi jalan ke arah jurang, tapi tetap aja nggak bisa berhenti. Dan ini penting banget ya, ini bukan cuma soal satu proyek gagal, tapi ini komitmen ke seluruh paradigma pembangunan pariwisata massal. Udah terlalu banyak uang, ego, dan modal politik yang diinvestasiin, jadi daripada ngaku salah dan puter balik, ya lebih gampang buat terus lempar duit ke model yang udah jelas-jelas gagal. Sekarang, bagian yang paling menarik. Gimana keempat perangkap pikiran tadi saling terkait dan menciptakan sebuah lingkaran setan kegagalan. Sebuah sistem yang justru memperkuat dirinya sendiri dan bikin Bali makin terjerumus ke dalam krisis.
Jadi begini cara kerjanya. Pertama, keputusan yang rasional secara sempit malah bikin kerusakan besar. Kedua, tanda-tanda bahaya diabaikan karena bias. Ketiga, pas krisisnya udah kelihatan mata, responsnya cuma ngobatin gejala. Dan terakhir, bukannya berubah haluan, mereka malah menggandakan investasi di model yang salah. Siklus ini pun berulang lagi, tapi dengan krisis yang lebih parah. Dan pola ini loh, nggak cuma terjadi di isu lingkungan aja. Ini sering banget kita lihat dalam kegagalan proyek atau strategi bisnis di perusahaan. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi, sampai ke akar budayanya. Ternyata, ada satu pendekatan soal tanggung jawab lingkungan yang, jujur aja, udah usang. Udah nggak cocok lagi sama realitas Bali yang sekarang. Nah, disinilah pergeseran cara berpikir yang fundamental itu harus terjadi. Selama ini kan, ngomongin lingkungan itu identik banget sama identitas lokal atau komoditas tertentu. Padahal, Bali itu udah jadi kampung dunia kan? Jadi pendekatannya udah nggak bisa eksklusif lagi. Tanggung jawab ini harus jadi milik semua orang, semua pihak yang ada di Bali, tanpa terkecuali. Oke, kita udah bongkar masalahnya, udah diagnosis penyakitnya, sekarang kita lihat resep obatnya. Kita bakal bahas sebuah kerangka kerja yang, wah, visioner banget, yang disebut ekologi kosmopolitan. Dasarnya ada 3 pilar utama. 1. Konstitusi ekologis. Ini jadi landasan hukum dan moral yang baru. 2. Kewarganegaraan ekologis, yang bikin semua orang, tanpa kecuali, ikut bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ini yang paling keren menurut saya, Dewan Masa Depan Bali. Tugas mereka, jadi wali buat generasi yang bahkan belum lahir, untuk memastikan keputusan hari ini nggak merusak masa depan mereka. Dan sebagai penutup, kita bakal lihat beberapa ide yang paling gila, paling berani, paling ultra visioner yang tujuannya buat merombak total masa depan Bali. Ini bukan lagi solusi tambal sulam ya. Coba bayangin deh, ada mata uang digital namanya Eko Bali. Cara dapetinnya bukan cuma dari kerja, tapi dari aksi nyata buat lingkungan. Kamu daur ulang sampah, kamu tanam pohon, dapat Eko Bali yang bisa dipakai buat bayan layanan lokal. Keren kan? Ini benar-benar mengubah tanggung jawab jadi insentif ekonomi yang nyata. Atau gimana kalau setiap produk yang kita beli itu punya paspor digital? Cukup scan kodenya dan langsung kelihatan semua jejak ekologisnya. Dari mana asalnya sampai gimana cara daur ulangnya. Ini kan transparansi level dewa ya. Konsumen jadi pintar dan produsen jadi berlomba-lomba buat jadi yang paling ramah lingkungan. Jadi, intinya apa? Cetak biru buat keluar dari krisis ini tuh sebenarnya ada. Solusinya, dari level cara kita berpikir sampai level institusi udah dipetakan. Nah, pertanyaan terakhir ini bukan buat para pengambil kebijakan di tahun 2026, tapi buat kita semua di sini, sekarang. Sebagai calon pemimpin, calon manajer, calon akuntan, kita punya nggak sih keberanian buat ninggalin model yang udah jelas-jelas gagal